akan saya berikan resume sementara. Sebuah pola pikir begini. Ini kita melakukan diskusi yang menarik dan sebenarnya sangat besar di seminggu ini. Kemarin kita bicara mengenai harga TBS. Itu sebetulnya sangat-sangat berat. Dalam arti ada pertentangan atau dimensi yang agak besar. Hari ini kita bicara pendirian PKS, di mana ada upaya kemandirian dan sebagainya. Yang menarik bahwa di dalam 2 kali diskusi ini, kita semuanya hebat-hebat semua dan berpikir besar. Mungkin karena saat ini harga TBS, harga CPO bagus, petani happy, Gapki juga happy, sehingga kita bisa diskusi dengan sambil guyon-guyon. Dan ini menurut saya luar biasa. Kita harus teruskan, Bapak Ibu sekalian. Ada satu hal sebenarnya esensinya. Ini kan Pak Koyum ini awalnya kan hanya dapat dana urusannya dengan UKM sawit, sehingga fokusnya seolah-olah mini plan. Tapi di dalam diskusi ini kita tidak banyak bicara mini plan dalam arti keinginan untuk bangun itu. Apa yang kita lihat sebetulnya, ini kan gagasan atau isu-isu awal kan dari perkebunan sawit rakyat, terutama petani swadaya. Mereka itu hanya merasakan kenapa harga PTBS kita itu rendah, berfluktuasi, saya merasa kurang adil. Kira-kira kan begitu. Kayak belum boleh nilai tambah yang bagus. Terus kemudian muncullah pengetahuan yang semakin terbuka. Katanya kalau punya pabrik itu untungnya tambah, pendapatan kita tambah. Kenapa tidak? Wah, terus kedua, ternyata ada tawaran lagi bahwa ternyata hari ini sudah ada teknologi-teknologi baru pengolahan sawit, tidak sekedar bicara CPO. Tadi Pak Sahat, IPO, IFO, dan ini juga peluang baru. Nah, dari situlah sebetulnya terus petani berpikir, kalau begitu berarti sebenarnya petani bisa ya untuk membangun juga industri selanjutnya di tingkat itu. Nah, kita melihat bahwa sebetulnya kalau kita bicara pasar, kalau mau jujur, sebetulnya hari ini tuh banyak pasar yang kompetitif, tapi juga yang tidak kompetitif. Kajian kami sementara menunjukkan sebetulnya ini bekerjanya pasar sajalah antara supply dan demand. Kalau di situ petaninya produksinya banyak, tetapi pabrik PKS-nya sedikit, kapasitasnya tidak nampung, ya pasti petaninya yang akan dikerugikan. Tapi di daerah tertentu di mana daerah petaninya tidak banyak, PKS-nya banyak, bahkan ada yang jumlahnya banyak, artinya di dalam struktur pasarnya lebih bagus, ternyata harganya juga bagus juga. Karena itu apa? Kalau dalam dimensi pengembangan pabrik ini mungkin perlu kita pikirkan itu tadi, bahwa perlu ada mapping sebetulnya. Mapping untuk mengetahui supply dan pasar, supply dan demand di wilayah tertentu. Karena sebetulnya harga rendah itu tidak semua daerah. Jadi yang kira-kira kekuatan pasarnya tidak imbang gitu kira-kira. Yang jadi problem ternyata masalah data itu sampai hari ini itu ya ada, tapi antara ada dan tiada gitu loh. Ada angkanya, tapi kalau dicocokkan ternyata juga belum tentu cocok. Seperti Pak Mukti saya katakan datanya ada macam-macam loh. Teman-teman Gapki melihat, kita itu fasilitas terpasangnya masih cukup kok. Terus kedua, teman-teman petani bilang, masih cukup, tapi kenapa kami harus ngantri? Kami harus nunggu. Kenapa kadang-kadang tidak dapat prioritas. Nah, saya lihat ini kan sebenarnya masalah kemitraan strategis. Bapak Ibu sekalian, sebetulnya begini, industri sawit itu kan menghasilkan produk global dan untuk kebutuhan bahan baku industri gitu. Dan karena itu kuncinya tetap harus kemitraan. Siapapun di hubungannya ada petani atau perusahaan sendiri dan sebagainya. Istilahnya Pak Joko the same boat, ya itu satu kesatuan sistem bagaimana membangun industri yang sustain. Nah, kalau dari penglihatan kita tadi, maka yang terjadi memang tantangan ke depan itu adalah membangun kemitraan dan utamanya membangun kelembagaan petani yang kuat. Nah, ini mungkin tugas dari Dirjen Bun, karena tanpa kelembagaan yang kuat jangan bicara mengenai sistem industri yang kuat. Nah, apa tantangan ke depan? Sekali lagi, mari kita balancing pasar. Kita mappingkan pasar kita sampai sejauh mana. Udahlah diplototi saja yang petaninya agak repot itu pasti di situ pasarnya terjadi sesuatu yang ada kegagalan pasar.
Terus kedua, faktanya regulasi itu sudah mulai harus disesuaikan dengan perkembangan saat ini. Dan juga tidak kalah pentingnya sebenarnya karena sawit adalah produk global, komoditi berdimensi jangka panjang, membangun budaya petani. Menjadi petani sawit itu harus budaya petani industri. Budaya industri harus ada, bukan tidak seperti budaya pada tanaman pangan yang langsung konsumsi. Lalu sekalian, terakhir saya melihat bahwa kemitraan menjadi topik yang akan sangat menarik untuk didiskusikan. Mumpung kita masih kenyang, artinya masih happy, harga sawit bagus, ayo kita upayakan pola-pola pikir yang kurang cocok ini kita segera ketemu lagi. Karena apa? Menurut saya kemitraan strategis apapun itu, bahwa PKS itu dimiliki petani atau dimiliki perusahaan, dan juga faktanya kita masih produknya ada food, ada energi, pasti tidak akan saling singgungan. Maaf, saya pernah menjadi ketua tim agribisnis gula di Instiper. Jangan sampai kemitraan kita gagal membangun kemitraan yang baik seperti di industri gula. Coba industri gula itu sampai hari ini tidak pernah ada selesainya. Karena apa? Hanya karena adanya konflik antara kepentingan yang berbeda antara petani dengan pabriknya. Dan tidak pernah selesai-selesai. Dan semuanya mencari keuntungan dengan cara pikir mereka sendiri. Di sawit ini tidak boleh terjadi, dan saya kira kita perlu segera menata ini, supaya semuanya jadi happy. Daya saing sawit Indonesia itu adalah bicara rantai pasok industri yang efisien. Dan saya percaya kita mampu melakukannya. Kita undang nanti Bapak-Bapak semuanya untuk diskusi lebih lanjut pada konsep kemitraan di kesempatan yang ada. Terima kasih. Pak Koyum, saya kembalikan. Baik, terima kasih Pak Purwadi untuk catatan penutupnya. Sampai 3 jam ini kita sudah berdialog. Masih ada 130 orang yang bersama kita hari ini, Pak Purwadi. Saya mengucapkan terima kasih. 130 orang, Pak. Oh, luar biasa. Luar biasa, Pak. Jadi saya ucapkan terima kasih untuk para pembicara kita yang juga masih hadir dalam dialog ini, Bapak Antario Dikin, terima kasih, Bapak Samsul Bahri, Bapak Sahat Sinaga, lalu Bapak Dr. Donald Sihaan, saya ucapkan terima kasih, termasuk juga untuk Dewan Redaksi Ahli kita, Bapak Rusman Heriawan, saya ucapkan terima kasih, lalu Bapak Sujai Kartasasmita, terima kasih, Pak Derom, terima kasih, Pak Joko Supriyono juga terima kasih, masih hadir sampai penutupan dialog ini. Kami harapkan dialog ini bisa bermanfaat dan ada nilai tambahnya buat teman-teman pelaku industri, terutama teman-teman petani kelapa sawit. Dan juga kami ingin mengingatkan bahwa nanti kita akan ada sesi ketiga, tanggal 28 Agustus, itu nanti temanya masih berkaitan mengenai kemitraan. Jadi kita ingin mereformulasi lagi kemitraan ke depan itu yang baik seperti apa. Kemitraan antara pelaku usaha, perusahaan dengan teman-teman petani sawit itu bagusnya yang seperti apa. Apakah masih pakai model seperti dulu, zaman-zaman era 80-90, atau kita mau masuk pada new era yang sekarang ini masuk pada era milenial, era digital. Nah, ini kita mau mereformulasi kemitraan dan kita akan menghadirkan teman-teman pelaku industri, teman-teman petani untuk kita sama-sama yuk bareng berdialog mencari terobosan baru dalam pola-pola kemitraan sawit. Bapak Ibu, saya mengucapkan mohon maaf kalau ada kekurangan dalam penyelenggaraan dialog ini. Semoga dialog ini bisa bernilai tambah. Untuk presentasi pembicara bisa diperoleh di www.sawitindonesia.com. Silakan Bapak kunjungi atau bisa japri saya via WhatsApp. Nanti saya akan bisa kirimkan ke Bapak Ibu semua untuk materi para pembicara kita. Dan yang tidak lupa saya ingin memberikan door prize untuk teman-teman peserta yang masih ada sampai hari ini. Pertanyaannya gampang. Indonesia ini sudah ulang tahun yang keberapa? Nah, untuk jawabannya bisa dikirimkan. Nah, itu memang kelihatannya kecil, Pak. Tapi kadang-kadang suka banyak yang nggak ingat. Jadi kita mau mengetahui nih, teman-teman yang dari tadi ikut, tahu nggak Indonesia udah ulang tahun yang keberapa? Nah, kita persilakan untuk mengirimkan ke nomor WhatsApp kita 0815 1951 42 49. Sekali lagi 0815 1951 4249.
jawaban Indonesia ini ulang tahun yang keberapa. Yang paling cepat kita dapat, atau yang paling cepat menjawab, itu yang nanti akan dapatkan hadiah berupa voucher pulsa, Pak. Silakan. Untuk 5 orang pemenang. Jadi begitu Bapak Ibu semua. Kami ucapkan sekali lagi terima kasih. Kita tunggu jawaban Bapak Ibu untuk pertanyaan kami untuk hari ulang tahun Indonesia itu yang keberapa. Jadi mohon maaf ini karena tampilannya ini masih Hari Nasional UMKM ini bukan ini Bapak Ibu. Jadi Hari HUT RI itu yang keberapa sekarang? Jawabannya di 0815 1951 4249. Kami tunggu jawaban Bapak Ibu semua dan kami ucapkan terima kasih. Mohon maaf sekali lagi apabila ada kekurangan. Kita tunggu di sesi dialog sesi ketiga hari Kamis tanggal 28 Agustus di jam yang sama 13.30 sampai jam 4 sore. Terima kasih Pak Purwadi sudah memberikan catatan. Terima kasih semuanya. Dan sekali lagi terima kasih kalau untuk semua. Ya. Mohon maaf apabila ada kekurangan Pak. Siap. Oke. Semoga. Terima kasih. Saya tutup semua Pak Sahat. Terima kasih Pak Donald, Pak Derom, semua senior saya di Kelapa Sawit. Sekali lagi terima kasih. Dan kita tunggu jawaban dari para peserta. Baik, terima kasih Bapak semuanya. Mohon maaf kalau saya dalam mengelola diskusi ada yang kurang berkenan semuanya. Salam sehat untuk semuanya.